Baik, teman-teman, di seri video kali ini kita akan melanjutkan pemrograman menggunakan PHP. Untuk topik bahasan besarnya itu adalah arrays. Jadi ini ada dua pokok bahasan yang akan kita lakukan ya di sesi praktikum kali ini. Yang pertama ada array dengan numeric index, kemudian yang kedua ini ada array dengan associative index. Nanti tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama itu mampu menerapkan penggunaan arrays dengan numeric index dengan pemrograman PHP. Yang kedua itu menggunakan associative index. Ini seperti yang sudah dijelaskan ya di sesi teori, array ini adalah sekumpulan variabel yang mempunyai nama sama tetapi dibedakan oleh indeks ya berupa string atau angka. String atau angka itu. Jadi ada dua macam ya, string atau angka. Kemudian ini untuk contohnya, ini misalkan untuk menyimpan nama mahasiswa dari suatu kelas, kemudian untuk menyimpan kota-kota dalam suatu provinsi, bisa juga untuk menyimpan data-data yang diisikan dari sebuah formulir tertentu. Itu misalkan formulir pendaftaran mahasiswa baru atau formulir pendaftaran suatu website. Nah, itu bisa juga nanti disimpan ke dalam array. Kemudian ini untuk array itu memang dibedakan menjadi dua klaster besar ya. Ini klaster, yang pertama itu angka, yang kedua itu adalah bentuknya string. Ini ilustrasi dari array, jadi ada yang namanya itu array element, ini ya array element. Ada dua, yang pertama itu value atau nilainya, kemudian yang kedua itu adalah indeksnya. Jadi indeks ke 0 ini nilainya 7, dan seterusnya ya. Dalam kasus kali ini contohnya ada indeks ke-8 dengan nilai 46. Nah, kemudian ini untuk penulisannya, nama variabel array-nya itu adalah paper, kemudian isinya itu adalah copier, dan seterusnya. Jadi nanti ketika dicetak nanti menampilkan seluruh elemen atau seluruh value yang ada di array paper gitu. Oke, kemudian untuk kita langsung mulai. Jadi ini teman-teman silahkan buat satu folder ya. Satu folder itu di htdocs. Ini kalau punya saya namanya web05. Kemudian nanti silahkan di open di code editornya ya. Kemudian jangan lupa untuk VS Code-nya, sorry, untuk XAMPP-nya sudah jalan. Kemudian kita coba simpan ini ya. Ini penulisannya itu. Penulisannya itu adalah seperti ini ya, nomor indeks 1, nanti isinya 100, kemudian untuk yang indeks str itu isinya 250. Kita simpan dulu sebagai format PHP, misalkan index.php ya, biar gampang. Oke, ini. Kira-kira seperti ini kurang tidak koma ya. Oke, kemudian kita coba simpan ya, simpan. Nanti misalkan kita mau echo solar nomor indeks 1. Nah, kita simpan, kemudian kita tampilkan localhost 05. Nah, ini adalah ditampilkan isi dari array dengan indeks 1 ya, indeks 1. Ini kita memang mengisinya dengan nilai 100. Sekarang kita coba untuk menampilkan yang kedua. Jadi kita ganti saja ini, misalkan str indeks str ya. Koma, simpan, kita refresh. Oke, ini sudah tampil ya nilai dari si array dengan indeks yang namanya str. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, untuk yang atas ini karena indeksnya ini adalah angka, maka kita menyebutnya sebagai numeric index. Kemudian untuk yang kedua ini adalah contoh dari string index. Contohnya namanya adalah str gitu. Oke, kemudian
Ini sama, ini untuk menampilkan ya, ini versi lengkapnya, nilai dari variable array adalah sekian ya. Kita sudah coba, kemudian ini contoh lebih lengkapnya sih sebenarnya. Pada dasarnya sama, kita coba simpan, kemudian salah ini close. Oke, kita refresh. Nah, ini ya. Ini jadi adalah sama ya. Di indeks variable noindex 1, di indeks 1 nanti nilai 100, kemudian indeks str nanti isinya adalah 250. Kemudian di selanjutnya, di praktikum selanjutnya, ini kita akan coba untuk penggunaan fungsi array ya. Dari berbagai fungsinya, ini misalkan suatu data ya dalam MySQL itu terdapat banyak sekali data. Nah, kita akan menampilkannya itu berdasarkan indeksnya. Nah, indeks ini nanti dipanggil ketika kita menggunakan for each ya. Kita akan menggunakan for each. Ini kita coba dulu saja. Oke, HTML kita coba simpan. Simpan, kita refresh. Oke ya. Nah, ini kita coba bahas satu persatu. Jadi, ini apabila kita mendefinisikan array tanpa indeks, artinya langsung memberikan values secara urut. Nanti kita menyimpannya ke dalam array A, variable array A, kemudian array, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini nanti secara otomatis dia akan dimasukkan ke dalam indeks ke-0, indeks ke-1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, dan indeks 5. Makanya kita tidak perlu mendefinisikan secara langsung, misalkan array A dalam kurung 1 indeksnya berapa, itu bisa juga menggunakan cara seperti ini. Namun cara seperti ini disarankan ketika memang array yang kita gunakan itu masih kosong. Kita bisa secara otomatis nanti array-nya itu adalah mengikuti nomor indeks selanjutnya. Nah, untuk menampilkan data yang seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu kita menggunakan perulangan for each ya. Ini materi di sebelumnya, itu kita membahas tentang perulangan. Jadi for each array A as index, nilainya berapa, nanti yang ditampilkan adalah nilai. Jadi dibaca dulu seluruh array-nya, kemudian setiap membernya atau setiap elemennya nanti dicetak ke dalam ke layar gitu. Oke, nah kemudian untuk indeks tapi tidak urut, misalkan kita mendefinisikan indeks ini 1 gitu ya, indeks 1 ini isinya 1, itu ya, ini 1, kemudian untuk indeks 3 ini diisi dengan angka 2, ini ya, indeks 3 isinya 2, indeks 5 ini isinya 3, dan seterusnya. Jadi pada intinya penulisan array itu tidak harus berurutan, tapi kita bisa mendefinisikan secara tertulis untuk indeksnya, kemudian nilainya itu berapa. Misalkan dalam kasus ini ya, 1, indeks ke-1 nilainya 1, indeks ke-3 nilainya 2, indeks ke-5 isinya 3 ya, nilainya 3. Oke, kemudian ini tidak semua menggunakan indeks, PHP otomatis memberikan indeks. Nah, contohnya seperti yang kita coba tadi di awal, jadi ketika kita mendefinisikan ini ya, indeks 1 ini isinya 1, kemudian indeks 2, 3, 4, nah ini secara otomatis mendefinisikan ya, ketika kita tidak mendefinisikan indeksnya secara langsung, maka dia akan mengikuti indeks yang sebelumnya telah ada. Jadi misalkan ini 1, ya nanti ini yang ke 2, 3, 4 gitu ya, 4, kemudian ini yang kelima. Nah ini kenapa kok nggak 5? Karena di dalamnya sini ini ada definisi indeks 0 yang diisi dengan angka 5. Makanya begitu ini diisi, setelah indeks yang keempat ini diisi, indeks kelima ini seharusnya di sini karena kita mendefinisikan array 0 itu dengan angka 5, maka angka 5 ini juga masuk ke dalam indeks ke 0 dan indeks ke 5 itu diisi dengan angka 6.
Artinya ini dilewati terlebih dahulu, kemudian baru yang sini. Itu untuk dari segi penulisannya. Oke, kita lanjutkan. Jadi selanjutnya ini array 2 dimensi ya. Dimensi pertama ini adalah asosiatif, kemudian dimensi yang kedua ini adalah vektor. Implementasinya itu seperti apa? Implementasinya itu adalah seperti ini ya. Ini array yang namanya 2 dimensi, jadi di dalam array ini terdapat suatu elemen yang namanya itu adalah proc, yang isinya ini sendiri adalah ada HTML, PHP, dan JavaScript. Ini sendiri, ini adalah suatu array di dalam array ya. Ini array proc ini di dalam array yang namanya 2 dimensi, makanya disebut dengan 2 dimensi karena di dalam indeks itu tadi masih terdapat array, isinya lagi itu adalah HTML, PHP, dan JavaScript. Kemudian untuk yang kedua gitu, ini misalkan nomor ya, ini sama ya. Seperti ini nanti outputnya di dalamnya ini terdapat isi lagi, misalkan array 2 dim terdapat isinya itu elemen yang pertama proc, elemen yang kedua ini adalah nomor. Nomor ini sendiri isinya ada 1, 2, 3. Kemudian untuk index experience, ya ini index experience, ini isinya ada lagi misalkan beginner, middle, dan advance. Ini semua penulisan-penulisan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kita memang tahu data itu mau dimasukkan ke array indeks keberapa. Nah, nanti kita bisa mendefinisikan. Namun kalau memang seluruh data itu tidak penting mau masuk ke array berapa atau ke indeks yang berapa, nah kita bisa mendefinisikan, kita bisa memasukkan datanya ke dalam array secara langsung. Nanti secara otomatis si array ini akan menentukan indeks dari masing-masing data yang kita inputkan. Tuh. Atau nanti ketika kita ingin memasukkan beberapa array tertentu gitu, beberapa nilai ke dalam indeks tertentu, nanti bisa juga menggunakan cara yang seperti ini ya. Oke, kemudian ini hasilnya. Nah, ini contoh untuk array dengan indeks numerik. Ini misalkan ada variabel array buah dengan indeks ke 0, ini isinya mangga. Kemudian buah dengan indeks 1 ini nilainya apel. Kemudian array buah indeks 2 itu nilainya pisang. Kemudian array buah 3 ya, indeks ketiga ini nilainya jambu. Itu misalkan seperti ini ya. Kita langsung coba. Kita simpan dan kita refresh. Oke. Ini sudah tampil. Nah, seperti ini ya. Ini jadi kita menyimpan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian berikut ini adalah dua buah yang saya suka, yaitu variabel array buah. Ini indeksnya ke 0 itu mengacu ke mangga, makanya ini dicetak sebagai mangga. Kemudian untuk variabel array buah, ini yang dicetak adalah indeks 1, yaitu apel. Sedangkan di baris yang kedua ini adalah kita memanggil array indeks kedua dan indeks ketiga dengan nilai buah pisang dan jambu. Ini tampilannya. Kemudian ada yang namanya array asosiatif. Jadi array asosiatif ini sintaksnya sama dengan array berindeks numerik, hanya perbedaannya pada key ya. Langsung kita coba. Kita simpan dan kita refresh. Oke. Ini kita mendefinisikan harga ya, harga dalam array. Ini misalkan untuk indeks asosiatifnya itu adalah kata mangga, kata kuncinya adalah mangga, harganya 200 gitu misalkan. Kemudian untuk apel nanti 400, untuk pisang ini 600, untuk jambu ini adalah 220. Nah, kita bisa memanggil setiap nilai yang ada di dalam array asosiatif ini menggunakan key-nya. Jadi key-nya itu adalah yang ini dolar harga variabel array-nya, kemudian untuk
key-nya itu apa, itu kuncinya adalah mangga, makanya dia akan menampilkan angka $200. Kemudian untuk baris yang ini apel itu adalah $400. Kemudian untuk pisang ini adalah $600 ya, ini tampilkan ke sini. Kemudian untuk jambu adalah 220. Nah, ini penulisan-penulisan seperti ini bisa juga kita gunakan ketika kita memang kesulitan gitu, atau kebutuhannya itu adalah untuk mengingat-ingat apa saja yang ada di dalam indeks tertentu. Misalkan kita misalkan kalau dalam yang indeks numerik ya, nanti misalkan harga 0, 200, nah itu kan terlalu bingung gitu apabila kita ingin menampilkan suatu nilai dalam indeks numerik. Nah, ini akan lebih mudah apabila kita memang menggunakan nama atau key ini sebagai kuncinya, ya. Nama seperti ini, string. Tapi kembali lagi, penulisan seperti ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian. Kita bertemu di seri video selanjutnya.